semuanya, selamat datang di SMK Negeri 4 Denpasar. SMK Negeri 4 Denpasar merupakan suatu lembaga pendidikan menengah kejuruan yang menyelenggarakan 3 kompetensi keahlian, yaitu Kompetensi yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar yaitu ada kuliner atau tata boga, kemudian ada tata busana, kemudian yang terakhir adalah perhotelan. Penasaran dengan SMK Negeri 4 Denpasar? Yuk kita lihat! Om Swastiastu. Selamat datang kepada peserta didik baru SMK Negeri 4 Denpasar. Izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Nama Ibu, Ibu Miswati, di SMK Negeri 4 Denpasar sebagai Ketua Jurusan pada Program Kompetensi Keahlian Perhotelan. Pada kesempatan ini, Ibu ingin menunjukkan atau memperkenalkan tempat-tempat atau praktek yang ada di SMK Negeri 4 Denpasar. Yang pertama, di belakang Ibu adalah front office, di mana front office ini tempat untuk praktek anak-anak kelas 12 pada mata pelajaran front office, di mana unit kompetensinya adalah menerima tamu dan memproses reservasi. Welcome to Cempaka Hotel. How may I assist you? Laboratorium atau tempat praktek berikutnya, kami memiliki 10 kamar hotel, di mana 10 kamar hotel itu 2 kamar kami peruntukkan sebagai room attendance station dan 8 kamar hotel yang dioperasikan untuk praktek siswa jurusan perhotelan. Sebelum anak-anak praktek di hotel training ini, anak-anak akan praktek terlebih dahulu untuk making bed-nya, di mana kami sudah menyiapkan ruang making bed khusus atau tersendiri yang berada di lantai 3. Laboratorium praktek berikutnya itu kita memiliki ruang making bed. Di dalam ruang making bed itu sudah kami setting ada 5 buah bed atau tempat tidur,
Yang 2 bed itu ukuran king size, kemudian yang lain ada yang ukuran standarnya, kemudian yang satunya lagi kita juga memiliki bed yang ukurannya single. Kemudian di ruang making bed itu juga ada bathroom yang khusus untuk praktek on how to clean the bathroom, tetapi di sini kita tidak menyediakan air, hanya menyediakan equipment yang ada di bathroom. Laboratorium yang terakhir yang ada pada jurusan perhotelan di SMK Negeri 4 Denpasar adalah laundry. Laundry kami punya 2 tempat. Yang pertama adalah khusus untuk melakukan pencucian. Kemudian yang tempat keringnya kami khususkan untuk melakukan pressing dan juga untuk packingnya. Anak-anak sebagai peserta didik baru yang pada tahun pelajaran 2020-2021 silakan mengikuti mata pelajaran yang ada di sekolah SMK Negeri 4 Denpasar dengan baik, karena ini sebagai bekal untuk anak-anak nanti dapat training di dunia usaha atau dunia industri, khususnya di perhotelan. Selamat belajar. Om Swastiastu. Perkenalkan, Ibu Niwayan Mulyani, Kaprok Boga. Jadi untuk yang jurusan Boga akan mendapatkan pelajaran kepariwisataan, kemudian sanitasi atau hygiene sanitasi, kemudian PBM, kemudian boga dasar dan ilmu gizi. Jadi kalau boga dasar itu ada prakteknya, ya, kita praktek 5 jam. Kemudian di tata boga itu kita ada ekstra kurikuler, yaitu fruit carving. Itu adalah ekstra yang diwajibkan. Jadi ekstra itu akan menentukan kenaikan. Ya, itu yang kita dapatkan pada kelas 10. Nah, kemudian di kelas 11 itu ada pelajaran, ada tata hidang, itu praktek, ya. Kemudian pengolahan makanan, kemudian ada pelajaran produk pastry bakery dan pengolahan cake dan kue Indonesia, ya. Jadi kalau yang perlu ekstra bisa juga ikut ke fruit carving dan bartender juga, ya. Nah, kemudian di kelas 12, ya, kita dapat praktek yaitu pengolahan makanan, ya. Kemudian produk pastry bakery, pengolahan kue dan cake Indonesia, itu yang di kelas 12, ya. Kalau di kelas 10 itu masih dasar, itu hanya boga dasar saja yang dipraktekkan, yang lainnya masih teori. Nah, itu yang dapat Ibu uraikan, ya. Kemudian Ibu tutup dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om. Selamat pagi, saya Ibu Ikarna Ningsih, guru jurusan Tata Busana. Yang mana di sini Ibu mau menjelaskan bahwa apa itu jurusan Tata Busana untuk anak-anak siswa baru, bahwa untuk jurusan Tata Busana mendidik siswa untuk terampil mendesain, kemudian terampil membuat pola atau patrun, ya, bisa dikenal juga dengan patrun, kemudian menjahit busana dan lenan rumah tangga. Apa itu lenan rumah tangga? Yaitu semua perlengkapan yang digunakan di dalam rumah tangga, misalnya seperti spray, kemudian taplak meja, kemudian perlengkapan misalnya tutup kulkas, tutup magic gear yang seperti itu, karena tidak semua orang tahu apa itu lenan rumah tangga. Kemudian pendidikan ini sesuai dengan visi yang ada di sekolah kita, yaitu SMK Negeri 4 Denpasar, yang ingin menjadikan siswa jurusan busana yang cerdas, terampil di bidangnya,
beriman dan berbudaya, serta mampu bersaing di dunia kerja. Nah, kemudian apa yang akan dipelajari? Apa yang akan dipelajari di dalam pendidikan tata busana? Ya, jadi nanti anak-anak kelas 10 akan diajarkan pelajaran tekstil. Di sini anak-anak akan diperkenalkan tentang bagaimana proses menjadinya suatu kain, ya, jadi dari benang kemudian menjadi kain. Yang kedua akan mendapatkan pelajaran dasar desain. Nah, di dasar desain ini bagi anak-anak yang belum istilahnya tidak ada hobi menggambar, tidak ada hobi menjahit, nanti mendesain, nanti akan diajarkan dasar-dasarnya terlebih dahulu. Bagaimana membuat gambar tubuhnya, kemudian menggambar tangan, wajah, nanti akan diberikan guru yang kompeten di bidangnya. Kemudian yang ketiga adalah pelajaran teknologi dasar menjahit. Nah, tidak semua siswa yang masuk jurusan tata busana paham tentang apa yang harus dilakukan untuk menjahit apa. Nah, di sini anak-anak tidak usah khawatir. Nanti anak-anak akan diajarkan bagaimana menjalankan mesin, bagaimana menghidupkan, kemudian bagaimana menggunakan, ya, diawali dari bagian-bagian yang gampang terlebih dahulu. Misalnya menjahit jahitan yang lurus, kemudian akan diajarkan menjahit jahitan yang lengkung, kemudian menyambung bagian-bagian misalnya samping, lengan, ya. Nanti akan diajari juga bagaimana membuat lubang kancing, kantong, itu akan disampaikan di kelas 10, ya. Namanya nanti ada teknologi dasar menjahit. Jadi bagian-bagiannya yang akan diberikan. Kemudian di kelas 11 nanti anak-anak akan mendapatkan pelajaran desain busana. Nah, ini adalah lanjutan dari dasar desain yang ada di kelas 10. Kalau dasar desain itu baru dasar-dasarnya saja, nanti di kelas 11 anak-anak akan diberikan bagaimana menciptakan suatu model baju, kemudian bagaimana cara memecahnya atau mengubahnya menjadi pola dan langsung menjahit. Ini adalah di pelajaran desain busana. Kemudian busana industri. Di busana industri ini di kelas 11 materinya adalah akan mendapatkan pelajaran busana pria. Nanti ada kemeja, ada celana, dan lain sebagainya. Nanti akan bisa berubah produknya sesuai dengan kurikulum yang dikehendaki, yang sudah ditentukan dari pusat. Kemudian berikutnya adalah custom made, ya. Pelajaran custom made adalah pelajaran busana butik. Jadi bagaimana menjahit dengan teknik yang banyak menggunakan tangan penyelesaiannya. Kalau tadi busana industri itu penyelesaiannya semua dengan mesin. Jadi anak-anak membuat baju itu semua dikerjakan dengan mesin tanpa menggunakan tangan. Ya, tekniknya bedanya kalau dengan custom made itu banyak menggunakan tangan. Jadi jahitannya halus dan rapi, terutama untuk busana wanita. Ya, di sini nanti mungkin anak-anak kelas 11 akan diberikan menjahit gaun, ya, akan menjahit gaun, kemudian busana-busana wanita yang lain. Kemudian ada pelajaran menghias. Menghias di sini adalah bisa menghias busana, bisa juga menghias lenan rumah tangga. Misalnya membuat tas, bagaimana membuat taplak meja. Nah, akan diajarkan menyulam, bordir, ya, ini di pelajaran menghias. Kemudian ada PKK. Nah, PKK ini bagaimana anak-anak akan diberikan pelajaran berwirausaha. Jadi nanti anak-anak bisa membuat produk jahitan, hasil jahitannya apapun bentuknya bisa anak-anak dijual untuk menghasilkan uang. Kemudian kelas 12. Kelas 12 sama, jadi anak saja di sini mempunyai tingkat kesulitan yang lebih tinggi untuk pelajaran custom made juga, kemudian busana industri juga. Jadi kalau tadi kelas 11 bagian masih yang lebih ringan, di kelas 12 nanti lebih menjurus yang lebih susah, ya. Untuk custom made itu misalnya nanti di kelas 12 akan diajarkan bagaimana membuat jas, ya. Jadi nanti anak-anak akan diajarkan bagaimana membuat jas dengan penyelesaian tailoring, seperti penyelesaiannya semuanya halus, ya. Jadi nanti itu akan anak-anak dapatkan semuanya. Jadi nanti lebih jauh barangkali nanti anak-anak bisa ada disampaikan beberapa demo apa yang ada kegiatan di busana untuk memperkenalkan anak-anak lebih jauh tentang jurusan tata busana yang sudah anak-anak pilih.
Saya kira itu yang bisa Ibu sampaikan. Selebihnya nanti ikutin demo atau lihat-lihat lokasi yang ada di ruang busana yang biar membuat anak-anak semakin yakin dengan jurusan yang anak-anak pilih, jurusan tata busana. Terima kasih.